ketemu lagi sama aku Putri Andriana tentunya dalam acara Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya happy ya. Hari ini seperti biasa aku akan nemenin kalian tapi pastinya sambil nge-review makanan-makanan yang jadi rekomendasi kita buat teman-teman. Hari ini makanannya cukup berat, bukan cemilan, bukan jajanan ya. Cukup mengenyangkan atau makanan utama lah ya, karena hari ini kita akan nge-review soto tangkar Babe Tito. Ayo teman-teman, udah pada tahu belum sih? Karena ini adalah salah satu bisa kita bilang salah satu soto legend gitu ya, khususnya di Jakarta. Tapi memang mereka ini fokusnya itu jualan di soto tangkar aja. Jadi buat yang belum tahu, soto tangkar tuh apa sih? Bedanya sama soto lainnya tuh apa sih? Jadi soto tangkar itu adalah salah satu soto yang dari Betawi atau dari Jakarta gitu ya. Nah, bedanya sama soto Betawi itu apa? Sebenarnya kurang lebih sama-sama bahan dasarnya itu santan, sama-sama isinya itu daging. Tapi memang soto tangkar ini tuh dikenal lebih dominan rempah-rempahnya, jadi lebih kuat gitu ya. Mungkin bahannya juga kurang lebih sama, tapi yang membedakan kalau misalnya soto tangkar dengan soto Betawi itu, soto tangkar itu pakai bahan baku kapulaga. Nah katanya sih itu yang menjadi ciri khas berbedanya ya. Sebenarnya kalau aku sendiri suka dua-duanya, mau soto Betawi ataupun soto tangkar tuh karena menurut aku sama-sama enak. Cuma memang buat kalian yang suka rasa rempah-rempahnya kuat itu memang better di makan soto tangkar. Dan apa sih yang spesial soto Babe Tito dengan soto lainnya? Jadi dia ini isinya tuh beda-beda teman-teman, bahkan jenis daging aja tuh berbeda-beda, dan itu katanya sih ya yang bikin spesial dari soto Babe Tito ini. Dan kalau misalnya kalian buka Instagramnya soto Babe Tito itu juga sudah banyak review ya kan, dari food vlogger atau dari pembeli-pembelinya gitu ya, banyak review-review soto Babe Tito ini dan katanya memang benar-benar enak. Di depan aku ini udah ada 5 jenis soto tangkar, ada ayam yang isinya ayam, terus ada yang komplit, ada yang US slice. Nah ayo, ini adalah salah satu beef kekinian yang biasanya tuh suka ada di all you can eat gitu ya. Itu biasanya US slice ini, dan rasanya itu gimana kalau misalnya dibuat jadi soto. Terus ada wagyu juga dan ada yang spesial. Jadi ada yang komplit, ada yang spesial nih gitu ya. Kita nggak tahu bedanya apa. Terus juga ini aku kebetulan belinya secara online dan biasanya itu harganya akan lebih mahal 20% daripada beli langsung. Nanti aku akan nge-review sambil aku sebutin satu-satu ya harganya. Langsung aja yang pertama aku mau nyobain yang komplit dulu. Karena aku penasaran nih sekomplit apa sih gitu kan. Nah ini dia packagingnya, menurut aku juga dia cukup kekinian ya. Maksudnya soto itu kan makanan yang lawas, udah lama banget dan dijual di gerobak ada, di restoran tuh ada. Maksudnya masuk ke semua kalangan gitu. Tapi dia juga cukup oke beradaptasi, si packagingnya ini cukup kekinian gitu. Ya meskipun memang harganya itu akan lebih pricey kalau misalnya kita bandingin sama soto-soto di gerobak atau soto-soto di pasar, itu harganya akan lebih mahal, tapi sesuai juga sama apa yang mereka tawarkan. Oke? Nah ini yang pertama yang komplit ya, tadi kuahnya memang begitulah ya, jadi dia tuh lebih bold gitu daripada soto Betawi. Kalau soto Betawi kan biasanya dia pucat putih, nah ini tuh kayak warnanya agak-agak lebih coklat. Ya coklat tua gitulah ya, coklat-coklat butek gitu. Nah ini komplit, kita lihat dia tuh komplit apa aja, karena kayaknya isinya tuh daging semua. Oke, nih, oh dia tuh ada jeroannya juga teman-teman. Ini ada paru ya, yang aku lihatnya ada paru. Terus juga ada dia dagingnya tuh masih ada lemak-lemak kayak gitu. Ada tomat, terus ada bawang goreng, ada daun bawang. Oh dia tuh komplit pokoknya sama jeroan, jadi daging sama jeroan. Biasa lah ya kalau kayak kita beli soto kan ada soto daging aja atau soto paru. Nah ini tuh dia komplit. Oke, kita coba kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, memang seger banget. Tapi memang itu akan lebih enak kalau misalnya masih panas banget ya, mungkin karena santan. Jadi kalau misalnya ketika sudah agak dingin dikit aja tuh udah cukup kayak mengendap gitu. Jadi rasanya agak-agak kuahnya tuh agak nggak begitu cair lah. Nah ini tuh memang lebih enak tuh pas panas, bener-bener panas banget. Tapi ini juga enak kok. Jadi rasanya rasa kuahnya tuh gurih dari santannya. Meskipun dia pakai rempah-rempah, tapi rempah-rempahnya tuh nggak begitu bikin pusing gitu kan. Kadang-kadang ada yang rasa rempah-rempahnya tuh kuat banget. Ini tuh menurut aku pas banget antara santan dan juga
si rempah-rempahnya. Beda kalau soto Betawi itu kan memang santannya dia lebih dominan ya. Kalau ini memang beda, dia tuh rempah-rempahnya berasa banget. Aku coba dagingnya, kita coba dagingnya. Terus ini aku nggak tahu ya, dia tuh kayak dagingnya tuh kayak dibakar gitu atau dipanggang atau kayak gimana, tapi dia lebih ada hitam-hitam gelap gitu loh. Jadi dagingnya tuh bukan daging mentah yang dimasak, tapi dia kayaknya entah dipanggang dulu atau dibakar dulu. Jadi rasanya tuh juga lebih gurih. Ngaruh ke kuahnya menurut aku ya. Oke, kita coba ini paru. Aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Dia bener-bener gurih dan tekstur yang bakarnya tuh nggak bikin pahit. Jadi dia kenyal, gurih. Terus juga empuk ya. Yang paling penting tuh menurut aku kalau daging atau jeroan tuh yang penting empuk. Karena kadang-kadang kalau terlalu alot kita makannya susah. Ini enak, terus lengkap. Jadi kalau yang komplit ini adalah memang dia daging campur sama jeroan. Dan dagingnya itu daging ayam dan daging sapi ya. Sebenarnya kalau untuk ukuran sama, menurut aku isinya tuh nggak begitu banyak. Ya isinya tuh nggak begitu banyak. Tuh dia tuh selengkap itu, bener-bener lengkap banget tuh. Kalau kalian lihat ada lemaknya, ada kikil. Tapi semuanya tuh kayak dibakar dulu gitu, jadi matang. Dan ini mungkin yang jadi ciri khas si sate Babe Tito ini ya. Oke, lanjut. Kita ke sebelahnya, ini ke wagyu. Ya, daging wagyu. Dia tuh kuahnya segini, kurang lebih sama juga semuanya ya. Packagingnya juga sama dan dia nantinya akan dikasih nama yang berbeda-beda. Ada untuk ngeteknya lah, markingnya gitu. Jadi kalau kalian pesen nggak akan bingung. Secara warna sama, tapi nggak tahu kenapa ini tuh pas dibuka kayak lemaknya tuh minyaknya banyak banget gitu. Apakah dari daging wagyunya atau gimana nggak tahu. Cuma ini kayaknya isinya lebih dikit sih teman-teman menurut aku. Mungkin karena wagyu mahal ya say. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu bedanya wagyu yang meltik sama enggak tuh apa. Jadi kalau wagyu meltik itu pas kita makan dia tuh nanti kayak akan ada minyaknya keluar gitu karena dia tuh disuntik. Jadi disuntik sesuatu entah air atau apalah ya nggak tahu. Jadi di tengah-tengahnya tuh pas kita makan dia akan terus gitu. Ya, jadi teksturnya tuh beda yang meltik dan enggak. Yang meltik setahu aku lebih mahal daripada yang biasa. Tuh, lagi-lagi dia dipanggang atau dibakar lagi kayak gini. Cuma potongannya tuh unik. Biasanya kalau ngomongin wagyu itu bentuknya adalah dadu, kotak-kotak gitu. Atau setidaknya dia potong kecil-kecil ya. Tapi kalau ini potongnya abstrak, dia ada yang panjang, ada yang kotak. Pokoknya kayak satu daging terus dipotong berbagai macam bentuk gitu. Oke, kita coba kuahnya dulu apakah beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kok menurut aku beda ya rasanya? Apa karena abis nyobain yang pakai sambal gitu ya? Dia tuh kayak lebih tawar kalau kata aku, kayak lebih plain. Terus kuat banget rempah-rempahnya. Kalau tadi tuh dominan gurihnya berasa, kalau ini tuh gurihnya kurang. Aku nggak tahu apa beda kuah ya, tapi harusnya sama loh. Oke. Tapi wagyunya tuh enak banget, nggak tahu kenapa. Wagyunya empuk banget dan melting parah, bener-bener pas digigit tuh langsung kayak terus gitu. Oke. Kita lanjut lagi, jadi tadi udah yang komplit, terus udah yang wagyu. Aku cobain yang chicken dulu ya. Nah, ini yang chicken tuh kayaknya karena isinya lebih banyak dan besar, jadi dia tuh kuahnya terkesan naik gitu. Terkesan banyak, tapi jadi dia kayak hampir 3/4 gini. Wow, warnanya sih masih sama ya, cuma isinya ayam dan ayamnya banyak banget sih. Ayamnya banyak banget, terus potongannya tuh gini ya, potongan ayamnya. Rada-rada nyaru gak sih sama kayak potongan daging? Biasanya kan kalau ayam tuh suwir ya, ayam goreng suwir, soto ayam. Tapi ini tuh ayamnya kayak gini nih. Terus potongannya itu bukan potongan dada, bukan potongan chicken fillet, dia tuh potongannya paha ya. Yang mana itu aku suka banget kalau ayam paha dibandingkan dengan ayam dada. Kalau ayam dada itu kan biasanya lebih berserat, lebih keras gitu ya. Pas kita makan tuh kayak butuh effort. Kalau paha tuh enggak, dan dia tuh pakai ayam paha. Wow. Dia tuh potongannya kayak ayam-ayam Jepang loh kalau kita beli chicken teriyaki ya kan. Itu biasanya kan potongan ayamnya kayak gitu. Nah, itu kurang lebih gitu. Nah, kita cobain yang ayam ini ya. Kuahnya dulu pertama pasti yang aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi. Enak tapi dia tuh kayak
kaldu ayamnya lebih berasa gitu, kayak ada rasa-rasa kaldu ayamnya tuh dapat. Mungkin karena dari ayamnya, dan yang jelas ini tuh bener-bener udah 3 menu, tiga-tiganya tuh kuahnya beda. Aku nggak tahu memang feeling aku aja atau kayak gimana, tapi memang menurut aku kuahnya tuh beda. Meskipun kelihatannya sama, tapi kayak ada yang lebih gurih, ada yang lebih gosong. Kalau ini tuh lebih kaldu ayamnya tuh berasa. Kita coba ayamnya. Ayamnya udah pasti mateng ya, meskipun dia potongannya tebal, tapi udah pasti mateng karena dia sudah melalui proses bakar. Enak, dan bener yang aku bilang tadi, ini tuh potongan paha ya. Jadi dia super empuk. Terus menurut aku ya, bawang goreng, daun bawang, tomatnya tuh semuanya pas, jadi nggak too much gitu. Kadang-kadang kalau soto terlalu banyak bawang goreng itu terlalu pahit ya, menurut aku terlalu kayak terlalu kecoklatan banget. Dan kalau kebanyakan daun bawang juga kayak rada-rada bau gitu ya. Tapi kalau ini tuh pas menurut aku komposisinya, dari sayuran semua daging enak. Lanjut, kita cobain pakai nasi. Ya, terus ayamnya tuh dia meskipun panggang tapi nggak pahit. Ya, kalau wagyu tadi masih berasa pahit dan gosong-gosongnya tuh berasa. Kalau ini tuh enggak, ayamnya enak. Enak. Gurih banget. Dan juga empuk. Cuman kalau aku sendiri sih ya, aku tuh lebih suka kalau soto daun bawangnya banyak. Tapi tuh mungkin bisa request kalian, terserah sih. Udah lupa, dia tuh ada emping. Ya. Ada emping, kayaknya makan soto nggak pakai emping tuh kayaknya ada yang kurang gitu, pantesan ada yang kurang apa ya. Ternyata dia ada empingnya. Empingnya tuh kayak masih agak keras gitu ya, entah nggak matang atau karena apa, tapi dia nggak sekedip itu, agak-agak keras. Tapi karena mungkin kita makannya pakai air ya, kita celupin ke air, jadi ya oke lah ya, nggak begitu keras. Ya pokoknya empingnya masih rada-rada keras, kayaknya entah nggak matang atau apa. Tapi lumayan lah kalau buat penambah rasa-rasa. Oke, yang chicken ini enak. Aku overall itu dia rasa kuah kaldunya kuat. Ayamnya empuk, potongannya juga gede-gede, dan potongannya tuh paha, jadi gampang banget kita makan. Oke, lanjut. Aku mau cobain yang US Slice. Nah, ini tuh kayaknya menu andalannya mereka juga. Ya, ini tuh menu andalan mereka juga. Jadi dagingnya itu pakai daging US dan wow, dia tuh berminyak banget sih. Dia tuh berminyak banget, parah. Lebih berminyak. Karena memang kalau US slice beef itu dia lebih lemaknya tuh lebih banyak gitu. Ini dagingnya ya. Kalau kalian yang suka all you can eat pasti sering makan US slice beef ini, dan ini adalah yang biasa di all you can eat. Dagingnya banyak banget sumpah. Semelimpah itu. Harganya tadi US Live 60.000. Iya bener, ini yang paling mahal tuh. Ya. Banyak banget. Ini kayaknya sih lumayan ya, kayaknya 200 gram ada sih dagingnya. Untuk ukuran 60.000 menurut aku murah, karena kalau kalian lihat harga mentah si beefnya aja tuh biasanya 100 gram aja tuh udah biasa 50.000 atau 60.000 sendiri. Jadi ini kalau kalian dapat segini dengan harga 60.000 dan dapat minimal 100 gram ini tuh ada aja tuh, kalian udah untung banget. Oke, kita cobain ya, minum dulu. Ini tuh kayak kuahnya berminyak banget, jadi bikin cepet seret gitu loh. Oke, kita cobain kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia gurih gitu sih. Dia gurih dan berminyak banget, jadi pas kita makan tuh kayak di langit-langit mulut itu berasa banget minyaknya. Lemaknya tuh berasa banget. Aku mau tambahin sambal lagi karena menurut aku soto babe Tito ini tuh lebih enak pakai sambal. Dan dia juga sambalnya nggak gitu pedes kok. Jadi kalau pakai agak banyakan nggak akan ngaruh pedes banget gitu. Ya. Ya, lebih enak menurut aku. Oke, kita cobain dagingnya nih ya. Dia tuh dagingnya panjang. Aslinya tuh kan panjang, cuman kayak udah
potong-potong gitu sama dia. Nih ya. Dan tenang aja guys, ini tuh mateng. Jadi mereka tuh semua beefnya sudah melewati proses grill ya, proses grill gitu atau dibakar atau segala macam. Jadi udah pasti mateng. Surprisingly enak banget sih. Ini enak banget. Karena mungkin soto daging tuh aku udah biasa kali ya, daging sapi biasa. Tapi ini US slice beef enak banget, parah. Enak banget. Tapi ini tuh kalau buat kalian yang nggak suka makan lemak atau yang nggak suka berminyak banget, menurut aku ini kurang cocok. Karena ini tuh minyak parah, jadi kuahnya tuh udah minyak, dagingnya tuh udah minyak, lemaknya tuh juga berlapis-lapis. Jadi kayak wah udah deh di mulut tuh bombardir lah ya lemaknya tuh. Apalagi kalau kalian yang lagi diet, wah skip deh, berarti jangan yang US slice beef ini. Tapi kalau aku suka ya, kalau aku sih suka, enak. Pol ini aku kasih rate 9, pokoknya di antara 4 yang tadi udah aku cobain, ini paling enak banget dan menurut aku paling worth. Karena aku tahu US slice beef ini lebih mahal dibandingkan ayam atau jeroan atau beef lainnya, ini tuh lebih mahal. Jadi untuk harga 60.000 aja sangat worth banget buat kalian. Dan warung soto Babe Tito ini juga udah banyak cabangnya, terutama di Jakarta kayak BSD, Serpong. Jadi kalau kalian mau beli bisa pesan online atau kalian tuh bisa ke Instagramnya soto Babe Tito. Enak banget, parah. Oke, yang terakhir kita cobain yang spesial. Ini yang tadi aku bingung bedanya sama komplit tuh apa, dan ini harganya di 55.000. Nah ini tuh yang spesial, aku nggak tahu bedanya apa. Kayaknya nggak ada bedanya dengan yang komplit ya, say. Oh, aku tahu deh bedanya apa. Dia tuh daging semua. Dia ini daging semua yang spesial. Jadi yang komplit itu dia pakai jeroan, tadi kayak paru, babat, kikil segala macam. Kalau yang spesial itu dia daging semua. Kayaknya lebih banyak deh. Ini harganya 55.000. Kita coba kuahnya ya. Kalau rasanya sama kayak yang pertama di lidah aku, berarti memang karena kuah susunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bener. Ini yang aku maksud di yang pertama tadi, karena dia kuah susu, jadi lebih gurih, lebih enak deh pokoknya. Emang enak banget sih. Kalau yang kuah susu tuh kayak nggak usah pakai sambal juga enak sih kalau kata aku. Jeruk nipis ini membantu loh, meskipun kayak cuma dikit, setetes 2 tetes, tapi tuh bikin lebih seger. Enak banget, parah yang kuah susu enak banget. Ya aku nggak bayanginnya yang kuah susu terus dicampurnya sama US slice beef. Aduh itu enak banget sih. Aku nggak tahu ya, mudah-mudahan sih dia bisa request kayak misalnya kita maunya kuah susu tapi isinya apa, mudah-mudahan sih bisa. Kalau ini kita beli memang buy online aja. Oke, kita coba ini dagingnya ya. Dia lagi-lagi grill juga, grill beef gitu, udah dibakar, udah dipanggang segala macam ya. Dia tuh ada, beefnya tuh ada campuran lemaknya juga, jadi agak kenyal-kenyal sedikit. Enak sih, jadi dia tuh spesialnya adalah karena beef semua ya. Oke, jadi kalau kalian mau yang mungkin nggak ada menu soto daging di sana, tapi kalau kalian pesen yang spesial, isinya adalah daging semua. Enak banget pokoknya, parah. Aku tuh sebenarnya nggak begitu ini soto tangkar, sering makan soto tangkar karena biasanya tiap orang jualan tuh soto tangkarnya beda-beda. Kalau dekat rumah aku tuh ada yang jual soto tangkar tapi hijau banget, kayak sampai rempah-rempahnya tuh bubuknya tuh masih kelihatan gitu. Nah aku kurang suka yang kayak begitu, tapi kalau ini pas banget. Mungkin karena soto Babe Tito ini tuh udah lama juga ya, maksudnya pelanggannya juga udah banyak, jadi dia tuh belajar kira-kira mana nih yang favorit orang, dan ini tuh masuk banget di aku. Kayak bener-bener perpaduan antara soto Betawi dan juga
kapulaga gitu. Jadi kayak tinggal soto Betawi campur kapulaga. Aku soto Betawi suka banget pastinya. Dan ini overall teman-teman enak banget. Cuman aku rekomendasinya pertama kuah susu ya. Kuah susu itu aku paling suka. Kalian pasti akan ngerasain deh bedanya tuh apa, lebih gurih menurut aku ya. Karena lagi tadi yang aku bilang di awal, karena aku nggak begitu suka yang rempah-rempahnya kuat. Sementara yang kuah original itu rempah-rempahnya kuat banget. Tapi memang itu ciri khas soto Tangkar. Kalau kalian nggak mau makan soto yang rempah-rempahnya kuat ya kalian makannya soto Betawi. Tapi kalau kalian suka yang rempah-rempahnya kuat ya kalian makannya soto Tangkar. Ini kuah susu enak dan untuk dalamnya sendiri aku tuh prefer US sliced beef. Ya karena itu beda banget dan kalian nggak akan menemukan di tempat soto Tangkar lainnya. Karena kayaknya baru Babe Tito aja nih yang jual soto Tangkar US sliced beef. Itu enak banget. Nah atau kalian sekalian tuh mau yang komplit. Komplit tuh semuanya lengkap, jadi paru dapet, daging dapet, bahkan daging ayam tuh dapet. Cuman yang komplit itu nggak ada US sliced beefnya. Jadi memang paling spesial dan juga paling mahal. Aduh overall aku acungin jempol ya ke warung soto Babe Tito ini. Kenapa? Karena meskipun dia sudah lama, sudah legend, cabang udah banyak, yang suka juga banyak, tapi mereka nggak berhenti inovasi. Mereka ngelihat yang lagi orang tuh banyak suka tuh apa sih? Ternyata lagi pada suka slice beef. Akhirnya mereka buatlah menu slice beef ini dan ternyata memang enak. Mereka nggak buat asal-asalan dan semuanya itu mateng karena dagingnya itu sudah melalui proses grill. Pokoknya aku acungi jempol ke warung soto Babe Tito. Semoga sukses selalu dan pelanggannya makin banyak. Enak banget dan buat teman-teman yang penasaran silahkan buka Instagramnya untuk lihat di mana cabang terdekat di rumah kalian atau kalian juga bisa pesan online. Itu sekaligus menutupi review aku hari ini. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang nggak pernah bosan nontonin Try It dan kita akan ketemu di episode Try It lainnya pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah teman-teman.